Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Amirul Mukminin? Semoga semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ramadan 2025 di Korea Selatan, perjalanan spiritual di negeri ginseng. Ramadan adalah bulan suci bagi umat muslim di seluruh dunia, termasuk bagi komunitas muslim yang tinggal di Korea Selatan. Meskipun berada di negeri yang mayoritas penduduknya bukan muslim, semangat untuk menjalankan ibadah puasa tetap berkobar di hati mereka. Ramadan di Korea Selatan menawarkan pengalaman yang unik, penuh tantangan, dan juga syarat dengan makna. Dari panjangnya durasi puasa, keterbatasan tempat ibadah, hingga ketersediaan makanan halal. Semua ini menjadi bagian dari perjalanan spiritual umat Islam yang hidup di negeri ginseng. Dalam hal ini, kita akan mengulas bagaimana Muslim di Korea Selatan menjalankan Ramadan 2025 dengan penuh keteguhan dan juga kebersamaan. Durasi dan juga kondisi puasa. Ramadan 2025 di Korea Selatan berlangsung pada musim semi, sehingga durasi puasa cukup panjang, sekitar 15 jam setiap harinya. Waktu imsak dimulai sekitar pukul 4 pagi, sementara waktu berbuka puasa baru tiba sekitar pukul 7 malam. Meskipun durasi ini tidak sepanjang saat musim panas, tetap saja menantang bagi umat muslim, terutama bagi mereka yang bekerja atau bersekolah dengan jadwal yang tidak berubah. Selain itu, suhu udara pada musim semi cukup sejuk, berkisar antara 5 hingga 18 derajat Celcius. Kondisi ini memberikan sedikit kenyamanan bagi mereka yang menjalankan ibadah puasa dibandingkan saat musim panas. Namun, tetap ada tantangan lain, seperti kurangnya pemahaman dari rekan kerja atau teman sekolah mengenai puasa, yang kadang membuat Muslim di Korea Selatan harus menjelaskan tentang Ramadan kepada orang-orang di sekitarnya. Fasilitas ibadah dan juga peran komunitas Muslim. Meskipun Islam bukan agama mayoritas di Korea Selatan, terdapat beberapa masjid dan juga musola yang menjadi pusat kegiatan keagamaan bagi komunitas Muslim. Salah satunya yang paling dikenal adalah Seoul Central Mosque di Itaewon yang menjadi pusat aktivitas Ramadan. Setiap harinya ratusan Muslim berkumpul di sini untuk sholat tarawih, berbuka puasa bersama dan mengikuti kajian agama. Namun bagi Muslim yang tinggal di luar Seoul, aktivitas ke tempat ibadah seringkali menjadi tantangan tersendiri. Misalnya saja, di Gyeongju hanya terdapat satu masjid, yaitu Masjid Al-Kautsar Gyeongju, dengan jarak sekitar 23 km dari pusat kota. Banyak Muslim yang harus menempuh perjalanan panjang hingga untuk bisa sholat berjamaah. Akibatnya, sebagian besar umat Muslim yang tinggal jauh dari masjid memilih untuk sholat di rumah atau di tempat kerja dengan fasilitas terbatas. Komunitas Muslim di Korea Selatan juga memiliki peran besar dalam menjaga semangat Ramadan. Beberapa universitas memiliki komunitas mahasiswa Muslim yang aktif menyelenggarakan acara berbagi informasi tentang Islam, mengadakan buka puasa bersama, dan mendukung sesama Muslim dalam menjalankan ibadah dengan lebih nyaman. Ketersediaan makanan halal. Salah satu tantangan terbesar bagi umat Muslim di Korea Selatan selama Ramadan adalah menemukan makanan halal. Di Seoul, terutama di kawasan Itaewon, tersedia banyak restoran halal yang menyajikan berbagai menu berbuka puasa dari berbagai negara, seperti Turki, Pakistan, dan juga Indonesia. Restoran-restoran ini menjadi tempat berkumpulnya komunitas Muslim untuk berbuka puasa bersama.
Namun, di luar Seoul, ternyata makanan halal bisa menjadi tantangan yang lebih berat. Beberapa muslim yang tinggal di daerah terpencil harus memasak sendiri untuk memastikan kehalalan makanan mereka. Supermarket besar seperti E-Mart dan juga Home Plus mulai menyediakan beberapa produk halal, tetapi pilihan tetap terbatas. Oleh karena itu, banyak muslim di Korea Selatan yang lebih memilih untuk membeli bahan makanan dari toko-toko kecil yang dikelola oleh komunitas Indonesia, Pakistan, ataupun Bangladesh. Dukungan dan toleransi masyarakat Korea Selatan. Meskipun Islam bukan agama mayoritas, masyarakat Korea Selatan umumnya cukup toleran terhadap umat muslim yang menjalankan ibadah puasa. Banyak warga lokal yang tertarik untuk mengetahui lebih banyak tentang Ramadan dan juga budaya Islam. Beberapa perusahaan bahkan memberikan kelonggaran bagi pekerja muslim, seperti memperbolehkan mereka mengambil waktu istirahat lebih lama untuk berbuka puasa. Namun, masih ada beberapa tantangan dalam hal memahami masyarakat terhadap Islam. Beberapa muslim yang tinggal di Korea Selatan mengaku sering mendapatkan pertanyaan dari rekan kerja atau teman sekolah mengenai mengapa mereka tidak makan dan minum sepanjang hari. Oleh karena itu, komunitas muslim di sana sering mengadakan acara sosial dan juga edukasi untuk memperkenalkan Islam kepada masyarakat lokal. Tradisi dan juga kebersamaan selama Ramadan. Meskipun jumlah muslim di Korea Selatan relatif kecil, suasana Ramadan tetap terasa di beberapa tempat. Salah satu tradisi yang cukup populer adalah buka puasa bersama yang diadakan di masjid atau di restoran halal. Hal ini sering dihadiri oleh berbagai kalangan termasuk pekerja migran, mahasiswa internasional, dan juga mu'alaf Korea. Selain itu, komunitas muslim di Korea Selatan juga sering mengadakan kegiatan sosial seperti pembagian makanan gratis untuk berbuka puasa, pengajian online, agar muslim yang tinggal jauh dari masjid tetap bisa merasakan kebersamaan dalam beribadah. Beberapa organisasi Islam seperti Korea Muslim Federation atau KMF juga sering mengadakan acara kajian dan juga tadarus Al-Quran selama bulan Ramadan. Kesimpulan, pada 2025 di Korea Selatan menghadirkan tantangan sekaligus keunikan bagi umat muslim yang menjalankan ibadah puasa di tengah masyarakat yang mayoritas bukan muslim. Meskipun menghadapi durasi puasa yang panjang, keterbatasan fasilitas ibadah, dan juga kesulitan mendapatkan makanan halal, semangat kebersamaan tetap kuat. Komunitas muslim di Korea Selatan saling mendukung satu sama lain. Dari masyarakat lokal secara berlahan mulai memahami makna Ramadan bagi muslim di negara mereka. Pengalaman menjalani Ramadan di Korea Selatan bukan hanya tentang menahan lapar dan juga haus, tetapi juga tantangan bagaimana tetap mempertahankan identitas keislaman, membangun hubungan dengan komunitas, dan juga menjunjung nilai-nilai Islam yang damai dan toleran kepada masyarakat sekitar. Dan semangat yang teguh, umat muslim di Korea Selatan menjalani Ramadan dengan penuh kekhusyuan dan juga makna yang mendalam. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Amirul Mukminin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hidayah adalah terbukanya hati untuk menerima Allah Subhanahu wa taala dan lapangnya dada untuk meyakini kebenaran agama Islam. Dalam surat Al-An'am ayat 125,
Allah Subhanahu wa taala beriman, yang artinya adalah barang siapa yang Allah menghendaki akan memberikan petunjuk kepadanya, niscaya dia melapangkan dadanya untuk memeluk agama Islam. Sebab datangnya hidayah Allah diantaranya adalah: satu, tidak bersandar kepada diri sendiri dalam melakukan semua kebaikan dan meninggalkan segala keburukan. Kedua, selalu mengikuti dan berpegang teguh dengan agama Allah secara keseluruhan lahir dan batin. Ketiga, membaca Al-Quran dan merenungkan kandungan maknanya. Keempat, mentaati dan meneladani sunnah Rasulullah SAW. Kelima, mengikuti pemahaman dan pengamalan para sahabat dalam beragama. Keenam, meneladani tingkah laku dan akhlak orang-orang soleh sebelum kita. Ketujuh, mengimani takdir Allah Ta'ala dengan benar. Kedelapan, berlapang dada menerima keindahan Islam serta meyakinkan kebutuhan manusia lahir dan batin terhadap petunjuk yang sempurna. 9, bersungguh-sungguh dalam menempuh jalan Allah Subhanahu wa taala dan berusaha sebab-sebab yang mendatangkan hidayah. Semoga memberi manfaat. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.